Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Yoga Pratama dengan nomor induk mahasiswa 0534686623 dengan program studi Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu bagaimana cara saya mengubah IRD klinik menjadi basis data MySQL menggunakan XMPP. Nah, nanti saya akan tunjukkan cara membuat database untuk klinik, kemudian cara membuat tabel-tabel dari administrator, kemudian dokter, pasien, daftar, pasien dokter, kemudian dokter admin. Dan saya juga akan menjelaskan secara singkat hubungan antara tabelnya, seperti siapa yang melayani, siapa yang memeriksa, dan siapa yang diperiksa. Oke, baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke tutorial. Nah, sebelum masuk ke kodenya, saya akan jelaskan dulu secara singkat inti tugasnya. Di soal, kita diberi IRD klinik, seperti ini, yang berisi beberapa entitas, yaitu ada administrator, kemudian ada dokter, kemudian ada daftar atau pendaftaran, kemudian ada pasien, kemudian ada pasien dokter, dan yang terakhir ada dokter admin untuk penghubung dokter dan admin. Nah, lalu di IRD itu ada kata-kata relasi seperti administrator melayani daftar, kemudian pasien melakukan daftar, kemudian dokter memeriksa pasien, dan pasien diperiksa oleh dokter. Kemudian dokter memberikan data ke administrator lewat dokter admin. Nah, tugas kita adalah mengubah IRD itu menjadi kode SQL, kemudian menjalankan di XMPP supaya jadi database yang benar. Oke, langsung aja kita buka XMPP-nya. Kita stop dulu. Kita buka XMPP. Kemudian kita start Apache-nya sampai hijau, kemudian MySQL. Nah, udah. Kemudian kita buka localhost. Nah, di sini. Nah, tadi saya udah nyoba ya di sini T1 klinik. Nah, di sini kita mau bikin baru, langsung aja new. Buat database namanya. Tugas 2. Klinik. Nah, kemudian klik. Oke. Muncul di sini ya tugas 2. Nanti kita masukkan kodenya di sini, di SQL. Nah, kita nanti masukkan kodenya di sini. Oke. Nah, kemudian setelah kita berhasil membuat database tugas 2 klinik ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel administrator. Nah, tabel ini berisi data petugas admin yang ada di klinik. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan code-nya. Nah, ini untuk membuat tabel administrator. Kita pastikan di sini. Oke, baik. Sekarang kita jelaskan. Nah, ini ID admin, nomor unik untuk tiap admin. Dibuat otomatis menggunakan auto increment dan dijadikan primary key. Nah, kemudian di sini ada nama admin untuk nama adminnya, tentu saja. Kemudian ada waktu jaga. Ini untuk jadwal atau shift jaga admin. Nah, misalnya pagi, siang, atau malam. Nah, di IRD, admin ini yang melayani daftar atau yang melayani pendaftaran. Nah, nanti kita hubungkan, nanti kita lihat hubungannya di tabel daftar.
Oke, kemudian kita go. Nah, akan muncul tabel administrator. Oke, langkah selanjutnya kita membuat tabel dokter. Dokternya ya. Ini code-nya. Nah, kemudian ID dokter ini untuk apa? Tentu saja untuk nomor unik dokter, untuk primary key-nya. Kemudian ada nama dokter untuk nama dokternya. Kemudian ada alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir. Kemudian spesialis, waktu kerja, itu untuk informasi tambahan tentang dokter. Nah, dokter inilah nanti yang akan memeriksa pasien dan catatannya akan disimpan di tabel pasien dokter. Kemudian kita go. Oke, dokter udah masuk. Kemudian selanjutnya kita membuat tabel pasien. Nah, pasien. Pasien ini untuk menyimpan data pasien ya, tentu saja yang berobat ke klinik. Nah, ID pasien itu untuk nomor unik pasiennya, kemudian nama pasien, untuk nama pasiennya, kemudian jenis kelamin, menggunakan enum, L untuk laki-laki, kemudian P untuk perempuan, kemudian alamat pasien, ini alamat tempat tinggal pasien. Nah, di IRD, pasien ini melakukan pendaftaran lewat tabel daftar. Pasien ini melakukan pendaftaran lewat tabel daftar. Kemudian diperiksa oleh dokter lewat tabel pasien dokter. Oke, gitu ya. Kemudian kita go aja. Nah, pasien akan ada. Setelah itu, lanjut kita membuat daftar, yaitu proses pendaftaran atau ambil antrian. Nah, ini bagian yang penting karena di sini terlihat jenis kata-kata administrator melayani daftar diwakili oleh ID admin yang menjadi foreign key, yang jadi kuncinya ke tabel administrator. Artinya, setiap pendaftaran dilayani oleh satu admin. Nah, kemudian pasien melakukan pendaftaran diwakili oleh ID pasien yang menjadi foreign key-nya ke tabel pasien. Artinya pendaftaran ini dilakukan oleh satu pasien tertentu. Jadi satu baris di tabel daftar bisa dibaca seperti ini. Pasien dengan dengan ID pasien X misalnya melakukan pendaftaran dan dilayani oleh admin dengan ID admin Y. Nah, seperti itu ya. Daftar. Oke. Nah, untuk kodenya ini, kemudian kita buat aja. Nah, daftar. Oke, sudah. Kemudian kita membuat tabel selanjutnya yaitu pasien dokter. Nah, tabel ini untuk menyimpan riwayat pemeriksaan. Jadi siapa dokter yang memeriksa dan pasien mana yang akan diperiksa. Oke, kita ambil code-nya dulu. Ini code-nya. Nah, di sini kelihatan dua relasi penting ya.
Dokter memeriksa pasien. Dokter memeriksa pasien. Dokter memeriksa pasien dokter. Nah, ID dokter itu adalah foreign key-nya ke tabel dokter. Artinya baris ini dicatat sebagai pemeriksaan oleh dokter siapa. Kemudian pasien diperiksa oleh pasien dokter. Nah, ID pasien itu adalah foreign key ke tabel pasien. Artinya pasien mana yang akan diperiksa. Jadi satu baris di pasien dokter bisa dibaca pada waktu periksa, pada waktu waktu periksa, mana waktu periksa? Nah, ini pada waktu periksa, dokter dengan ID dokter Y misalnya atau X dengan dokter dengan ID dokter X memeriksa pasien dengan ID pasien Y. ID pasien Y. Kemudian dan catatan resepnya tersimpan di kolom resep. Nah, di sini. Oke, seperti itu. Di sini berarti satu pasien bisa diperiksa berkali-kali, banyak baris di pasien dokter. Kemudian satu dokter bisa memeriksa banyak pasien, juga banyak baris di pasien dokter. Kemudian kita jalankan. Oke, pasien dokter sudah jadi ya. Kemudian kita lanjut membuat dokter admin. Ini untuk dokter admin. Nah, oke, di IRD ini ada keterangan dokter admin memberikan data ke administrator dan dokter menyimpan data ke dokter admin. Nah, maksudnya gimana? Berarti tabel ini menyimpan data dokter yang dikelola oleh admin. Di sini ada ID dokter, dokter pemilik data, kemudian ada ID admin, yaitu admin yang menerima atau mengelola data tersebut. Kemudian, jadi satu baris di tabel ini bisa dibaca, misalnya dokter dengan ID dokter X memberikan data kepada admin dengan ID admin Y, dan admin tersebut yang mengelola datanya. Oke, seperti itu. Kemudian kita jalankan aja. Oke, udah jadi. Dan kita cek administrator di sini udah ada. Kemudian daftar, kemudian ada pasien, oke. Kemudian ada pasien dokter, oke. Kemudian ada dokter, oke. Kemudian ada dokter admin, oke, sip. Nah, sekarang kita pengen menambahkan data di pasien, misalnya. Kita buat kita mau buat data pasien. Nah, kita masukkan ID pasiennya bebas. Di sini bisa 10 misalnya. Kemudian nama pasien kita pakai nama Dimas contohnya. Kemudian laki-laki, alamat pasien misalnya Semarang. Oke. Kemudian go. Nah, maka akan muncul ID pasien 10, nama pasien Dimas, jenis kelamin laki-laki, kemudian alamat pasien Semarang. Kita bikin 4, nah, 4 contoh misalnya. Nama pasien Yoga, laki-laki, alamat Jogja. Go. Kemudian kita coba bikin yang perempuan. Siapa? Misalnya Putri. Perempuan.
Alamatnya misalnya mana ya? Jepara. Go. Oke. Kemudian bikin apa lagi? Misalnya siapa ya? Neneng. Perempuan. Alamatnya Palembang. Oke. Go. Kita lihat. Nah, di sini udah muncul ya namanya. Oke. Sekarang kita coba bikin gambarnya seperti ini. Di sini daftar. Nah, daftar. Daftar. Kemudian administrator. Dokternya di bawah. Kemudian dokter admin di sini. Kemudian pasien dokter di sini. Kemudian pasien di sini. Nah, gini kan gambarnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sip. Seperti ini gambarnya. Kemudian kita coba tampilkan di MariaDB. Caranya kita masuk ke SMPP lagi, kemudian klik sel. Kita kita ketik aja MySQL ingin urut. Nah, kemudian show database cek koma. Nah, kemudian kita di sini ada banyak database ya yang udah pernah saya buat dulu buat latihan dan ada beberapa project juga di sini. Kemudian kita masukkan database kita. Tugas 2 klinik. Sudah. Kemudian kita buka show table. Nah, kita cocokkan apakah udah sama seperti ini. Kita lihat. Oke, untuk administrator, daftar, dokter admin, pasien daftar sip. Sudah sesuai ya. Dan kita mau lihat data pasien yang udah kita bikin tadi, mau tampilkan di MariaDB juga. Select pasien. Kita buka. Nah, select nama pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat pasien. Nah, di sini kita mau menampilkan nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasiennya from pasien, from table pasien, kemudian titik koma. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, nama pasien Dimas Yoga Putri Neneng, laki-laki perempuan. Oke, sudah sesuai ya. Kemudian kita mau menampilkan jenis kelamin yang laki-laki semua misalnya. Bisa aja dibuat seperti ini. From pasien, kemudian ditambah aja. From pasien, where. Jenis kelamin L, laki-laki. Nah, maka akan muncul
tabel dengan jenis kelamin laki-laki semua. Nah, di sini kemudian kita coba mau memunculkan yang perempuan, cuma perempuan doang. Nah, maka ganti aja ini jadi P. Maka akan muncul berjenis kelamin perempuan. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.